Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu dan jamaah sekalian, kita lanjutkan kisah tentang perang Qadisiyah. Perang antara pasukan muslimin dengan pasukan Persia. Dan Persia itu sekarang sudah tidak ada, Pak, ya? Sudah tidak ada. Jadi setelah pertemuan dengan utusan ketiga pasukan muslimin, Rustum ini membuat keputusan besar yang pada mulanya dia sudah membawa sekitar 300.000 pasukan. Kemudian separuh dari pasukan itu ditarik mundur ke ibu kota untuk menjaga istana. Apa kira-kira alasannya kalau ini, Pak? Kenapa kalau ini? Sebab Rustum khawatir kalau di medan perang dia kalah, kemudian pasukan muslimin ini langsung menuju ke ibu kota dan berusaha untuk menguasai ibu kota atau istana. Istana Ctesifon. Nah, sekarang kita lihat, saya ulang sedikit bagaimana persiapan yang dilakukan oleh baik pasukan Romawi, baik pasukan Persia maupun pasukan muslimin. Di pihak Romawi, di pihak Persia, Rustum telah mengatur pasukannya sedemikian rupa. Di bagian tengah itu mereka di-backup oleh 18 pasukan gajah yang ditunggangi oleh pasukan dan membawa peralatan perang. Kemudian di samping kanan juga di-backup dengan 8 gajah. 8 gajah. Samping kiri juga di-backup dengan 8 gajah. Berarti jumlahnya pinten, Pak? 30? 18 sama 8. 34, ya. 34. Nah, pasukan gajah ini jarang dipakai, Pak. Di perang-perang di kerajaan-kerajaan Indonesia dulu tidak pernah pakai gajah. Ini memang jalannya lambat. Jadi kalau harus jalan cepat, ya harus pakai kuda itu. Jadi gajah ini nanti fungsinya untuk menakut-nakuti kuda, supaya mereka lari, kudanya pasukan muslimin. Rustum kemudian mengirim pasukan berkuda untuk menghadang pasukan muslimin, supaya tidak menyeberang sungai. Sehingga sungai itu berada di antara pasukan muslimin dan pasukan Persia. Dan Rustum ini membawa serta singgasana yang mewah, beserta dengan payungnya yang mewah pula. Masya Allah, ini Rustum. Lalu bagaimana persiapan di pasukan muslimin? Sa'ad bin Abi Waqqas ini bergerak dengan arahan daripada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi apapun yang dilakukan itu terus dipantau dan dikasih instruksi tiap hari, Pak. Tiap hari surat itu datang, silih berganti. Jadi pasukan muslimin ini diatur sedemikian rupa, dengan bagian paling depan dipimpin oleh Jahrah bin Jawiyah. Bagian sayap kanan dipimpin oleh Abdullah bin Mu'tim.
sayap kiri dipimpin oleh Surahbil bin Samit. Dan penggantinya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa ada pengganti? Nah, setelah ini. Penggantinya Sa'ad bin Abi Waqqas yang namanya Khalid bin Urtufah atau Khalid bin Artifah. Lalu di bagian belakang ada salah satu putra daripada Sayyidina Umar yang namanya Asim bin Amr. Putra Sayyidina Umar ya, di bagian belakang. Kemudian di bagian pengintai ada seseorang yang bernama Sawad bin Malik. Nah, selain formasi tadi, pasukan ini juga mempunyai pasukan independen. Kenapa independen itu, Pak? Bebas. Pasukan ini tanpa perintah dari atasan. Dia langsung bisa memutuskan apa yang dilakukan setelah ini. Yang dipimpin oleh seorang yang bernama Salman bin Rabi'ah. Lalu ada pasukan pejalan kaki, pasukan berkuda, dan pasukan yang bertindak sebagai pengambil keputusan. Masya Allah. Jadi sangat terinci sekali. Ya. Kemudian ada sekretaris pasukan yang dipimpin oleh Ziyad bin Abi Sufyan. Berarti putranya Abu Sufyan. Dan yang terakhir adalah bagian pemeriksa medan dan penyeru. Bagian depan berarti Pak. Penyeru yang dipimpin oleh seorang sahabat yang dulunya berasal dari Persia. Siapa kira-kira? Salman Al-Farisi. Al-Farisi ini maksudnya adalah asal daripada tempat tinggal dia. Kalau Jawa nggih Al-Jawi, kalau Banten Al-Banteni. Salman Al-Farisi. Dialah yang lebih mengenal seluk-beluk Persia. Sehingga dia ini bertugas sebagai pemimpin pasukan yang tugasnya adalah memeriksa medan dan menyeru. Kalau ada berita apa diseru. Bagaimana cara menyampaikannya? Jadi dari mulut ke mulut Bang, sekitar mungkin 20 meter ada orang lagi. Sampaikan terus sampai dari mulut ke mulut. Belum ada speaker Bang. Belum ada speaker. Nah, para jamaah sekalian, pada saat-saat yang menentukan itu, ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah. Apa ujiannya? Sa'ad bin Abi Waqqas ini diuji dengan penyakit yang namanya irqun nasa. Kalau bahasa kita itu rematik, Pak. Jadi rematik sudah ada dari dulu ternyata. Rematik akut. Dan selain rematik juga diuji dengan benjolan-benjolan bisul yang menjalar hampir seluruh tubuhnya. Masya Allah. Gitu. Jadi menjelang perang itu, pemimpin utama diuji dengan sakit irqun nasa, rematik akut. Rematik akut. Dan bisul yang hampir menjalar ke seluruh tubuhnya. Jadi penyakit ini, rematik ini, menyerang urat saraf bagian belakang ini, jadi tulang punggung sampai kaki, ya, sampai bawah, sampai lutut, sampai jari-jari kaki. Dan penyakit ini akan lebih terasa sakit ketika dibuat untuk bergerak ataupun jalan. Masya Allah. Sedangkan bisul-bisulnya juga ini mulai mengeluarkan nanah darah. Sehingga yang bisa dilakukan Sa'ad bin Abi Waqqas ini hanya tertelungkup, Pak. Bahkan duduk pun tidak bisa. Napa niki? Terlentang juga tidak bisa. Sehingga yang dia bisa hanya tertelungkup. Masya Allah. Nggih. Maka dengan kondisi seperti itu, Sa'ad bin Abi Waqqas lalu menulis surat
untuk pasukan yang paling depan, pasukan pembawa bendera atau sering disebut dengan apa, Panji, Panji, yang suratnya berisi sebagai berikut. Kata Sa'ad, aku mewakilkan Khalid bin Urtufah, yang tadi sudah masuk ya, sudah masuk di bagian bagian tengah, masuk di bagian tengah. Aku mewakilkan Khalid bin Urtufah kepada kalian. Tidak ada alasan bagiku kecuali karena sakit yang aku alami dan karena borok yang ada pada jasadku. Jadi aku hanya bisa tertelungkup, tetapi dengan wajah dan jiwaku selamanya tetap untuk kalian. Dengarkan dan taati dia, karena sesungguhnya perintahnya adalah perintahku, dan dia berbuat atas dasar pikiranku. Ini surat Sa'ad bin Abi Waqqas untuk pasukan yang terdepan atau pasukan pembawa bendera. Nah, para jamaah sekalian, tetapi kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak ingin berjauhan dengan pasukannya, sehingga beliau ini kemudian dibuatkan semacam tempat atau benteng gitu ya, yang namanya benteng Kudes. Dari tempat itulah nanti ketika terjadi perang, ia terus memantau sekaligus memberikan perintah-perintah yang dimungkinkan dari arah belakang, sambil posisinya tertelungkup. Tertelungkup niku ngabrek bahasa kita nggih, ngabrek, tertelungkup. Masya Allah nggih. Tetapi para jamaah sekalian, nggih, ketika perang sudah mulai, ini belum mulai nih Pak nggih. Belum mulai. Jiwa kesatrianya ini tidak terbendung, Pak. Nggih. Ia kemudian terhanyut dengan jalannya pertempuran hingga melupakan rasa sakitnya, bahkan dengan darah yang masih mengalir di beberapa bagian tubuhnya itu. Ia terus memonitor perkembangan yang terjadi di medan tempur, lalu ia meminta keluar sambil ditandu. Masya Allah. Jadi orang kalau memikirkan sesuatu, itu kadang-kadang yang dirasakan itu tidak begitu terasa. Wanita yang mau melahirkan itu sakit. Tetapi ketika memikirkan bahwa dia segera akan mempunyai anak yang lucu, maka sakit itu menjadi tidak begitu terasa. Orang melihat sinetron, nggawa duit 1.000, delok sinetron makel, duit disuwek-suwek gak kroso. Itu pun kondisi-kondisi trans namanya, karena memikirkan sesuatu sehingga melupakan sesuatu yang lain. Dicokot nyamuk mboten kroso, Bu. Nek konsentrasi itu. Baru nek wis engko ana sing ganggu lagi kroso gatel. Lalu apa yang dilakukan oleh Rustum sebelum perang dimulai? Jadi Rustum ini mengirimkan mata-mata, bahasa kita telik sandi, yang menyamar seperti pasukan muslimin, lalu masuk di tengah-tengah perkemahan pasukan muslimin di waktu malam. Kalau siang agak riskan ya, waktu malam. Nah, setelah semalaman berada di tengah-tengah pasukan muslimin, mata-mata ini kembali untuk melapor kepada Rustum. Kata Rustum, apa makanan mereka? Apa yang dimakan oleh mereka? Atau bagaimana cara mereka makan? Mata-mata ini kemudian menjawab, aku bersama mereka 1 malam dan sebagian kecil siang. Ya, mungkin setelah subuh balik. Demi Allah, kata mata-mata ini, aku tidak melihat mereka makan kecuali mereka menghisap makanan sebelum mereka tidur di waktu sore, jadi berarti maghrib.
Mereka menghisap makanan di waktu sore menjelang tidur dan saat mereka bangun tidur menjelang pagi. Masya Allah. Jadi yang dimakan itu kira-kira apa Bu kok dihisap itu? Nah Pak kira-kira? Kurma, nggih. Kurma Pak, dihisap. Ya delok kodoan nggih, mboten dicedheki nggih. Dihisap. Berarti waktu napa niku? Buka, nggih. Waktu buka. Terus yang kedua makanya adalah bangun tidur menjelang subuh. Berarti sahur, Masya Allah. Jadi perang Qadisiyah ini waktunya bulan puasa. Luar biasa nggih. Wis poso, perang. Itu kalau syahid itu syahid kuadrat Pak. Poso perang nggih. Masya Allah. Jadi kondisi mereka sedang berpuasa. Nah, lalu mata-mata ini kemudian melanjutkan, sungguh aku melihat mereka dalam dua hal keadaan yang berbeda. Di waktu malam mereka seperti rohib yang berdoa khusyuk. Di waktu malam mereka seperti rohib yang memanjatkan doa secara khusyuk. Tetapi di waktu siang mereka bagaikan singa yang siap menerkam musuh-musuhnya. Ini komentar daripada mata-mata Rustum. Di waktu malam mereka seperti rohib. Rohib itu pemimpin-pemimpin agama. Gitu. Mereka khusyuk memanjatkan doa. Tetapi di waktu siang mereka bagaikan singa yang siap menerkam musuh-musuhnya. Masya Allah. Jadi inilah keadaan yang membuat gentar musuh-musuh Islam. Jadi kalau kita ingin mengulang kondisi itu, Islam ini disungkani, ya dua hal itu. Ya. Kalau malam, khusyuk. Kenapa? Kalau malam, khusyuk. Ya. Kalau siang, kalau sekarang ya jangan perang Pak. Maksud jangan perang golek musuh. Apa kira-kira yang dilakukan kalau sekarang? Bekerja keras. Jadi kalau malam qiyamul lail, khusyuk qiyamul lail. Qiyamul lail itu bukan hanya sholat. Bahasanya kan qiyamul lail. Bangun di waktu malam. Bisa tadarus, bisa sholat, bisa mutalaah bagi orang-orang yang biasa menyampaikan ilmu, atau bisa belajar. Itu qiyamul lail. Sedangkan di waktu malam mereka seperti singa yang siap menerkam musuh-musuhnya. Kalau sekarang ya di waktu malam bekerja keras. Salah. Di waktu siang bekerja keras. Jangan malas-malasan. Bahkan orang yang tawakal yang tidak tepat itu pun disebut pemalas. Sayyidina Umar itu pernah ngusir orang dari masjid itu ya. Wong awan-awan setelah duha kok sik nang masjid khusyuk takoki. Ada 3 orang, yang 2 diusir dan yang 1 ndak. Salah satunya adalah sampean iki lapo kok ya ini kok nang masjid. Saya ini itu wahai Amirul Mukminin, saya ini kalau kerja itu enggak dapat hasil-hasil. Ya saya tawakal aja. Maksudmu seperti apa? Ya saya tergantung Allah. Nanti kalau Allah memberikan rezeki kan nanti ada orang yang nganter makanan di sini. Langsung diseret Pak, diselet. Metu-metu. Pemalas itu. Yang satu yang enggak diseret itu. Ditanya, "Kalau kamu kenapa?" Saya ini punya saudara wahai Amirul Mukminin. Nah, ketika saya ini dagang kedua-duanya, saya tidak pernah untung. Terus saudara saya ini selalu untung. Tetapi kalau saya ini berdoa, itu sering dikabulkan. Sehingga saya sepakat dengan saudara saya, dia sebagai pedagang, saya yang mendoakan. Enak kira. Saya yang mendoakan. Kalau nanti dapat untung, bagi 2. Sudah sepakat sama saudara. Ya wes sampean gak apa-apa oleh sampean. Karena ada yang nanggung saudara sampean. Tapi kalau yang tadi diusir. Jadi khusyuk di waktu malam dan bekerja keras di waktu siang. Nah, para jemaah sekalian,
jarak pasukan Persia ini semakin dekat dengan pasukan muslimin. Sehingga ketika ada suara yang keras itu sudah bisa didengar. Apalagi zaman dulu. Kalau sekarang kan memang banyak gedung-gedung yang menghalangi. Kalau zaman dulu itu ada suara keras, orang merconan di jauh itu kedengaran. Antar desa dulu kedengaran, sekarang enggak. Ketika jaraknya semakin dekat, waktu juga masih gelap, berarti sebelum subuh ini, pasukan Persia ini sudah sangat dekat dengan pasukan muslimin. Nah, di saat itulah terdengar oleh Rustum suara azan. Azan apa berarti, Bu? Azan subuh. Kemudian dari kejauhan mereka terlihat bergerak serempak untuk siap-siap melaksanakan sholat subuh. Ternyata ini membuat Rustum panik. Membuat Rustum panik. Sehingga dia segera memanggil pasukan berkuda untuk segera menyiapkan diri. Lalu pasukannya bertanya, "Wahai Panglima, untuk apa engkau memanggil pasukan berkuda?" Kata Rustum, "Apakah kalian tidak melihat? Musuh kalian sudah dipanggil untuk bangkit menyerang kalian." Masya Allah, ini jadi melihat orang mau sholat itu, ini sholat subuh, Bang. Melihat orang mau sholat subuh itu, Rustum sudah ketakutan. Dikira sudah mau nyerang. Allahu Akbar, terus. Sudah dikira mau nyerang. Lalu mata-mata itu menjawab, "Wahai Panglima, sesungguhnya mereka bangkit untuk beribadah yang dinamakan sholat." Itu kata mata-mata tadi. Karena semalaman mengikuti. Maka Rustum lalu mengatakan perkataan yang nyeleneh. Dia mengatakan kepada pasukan Persia, "Telah datang kepadaku suara di pagi hari." Apa maksudnya, Pak? Adzan, adzan. Ini perkataan nyeleneh ini. Yang berbicara adalah Umar. Masya Allah. Telah datang kepadaku suara di pagi hari, maksudnya adzan itu. Dan yang berbicara adalah Umar. Dan akal dapat mengetahui mereka. Mereka ini pasukan muslimin. Maka ketika pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas sudah menyeberangi sungai, mereka berhenti dan muadzin mengumandangkan azan untuk sholat zuhur. Tapi ini belum, Pak, ini belum. Maksudnya belum terjadi, ini masih persiapan perang. Ketika pasukan Sa'ad sudah menyeberang sungai, kemudian berhenti mengumandangkan azan zuhur, lagi-lagi Rustum mengatakan, "Umar telah memakan jantungku," katanya. Ini pernyataan nyeleneh, pernyataan seorang panglima yang memang firasatnya sudah lumayan karena pengalaman perangnya. Jadi itulah perkataan Rustum nanti sebelum perang. Nah, para jamaah sekalian, ada peristiwa yang luar biasa. Ketika pasukan muslimin menyeberangi sungai Atik, yang sungai ini luas, seperti di daerah Kalimantan itu, sungainya luas-luas. Peristiwa yang sangat menarik ketika pasukan muslimin menyeberangi sungai Atik. Lalu bagaimana kisahnya? Akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, yaitu setelah Ramadan. Setelah Ramadan. Setelah ini Ramadan, Bu. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.